Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Rizkyani. Kalian bisa panggil aku Kia. Nomor induk mahasiswa aku adalah 06011282530021. Aku adalah seorang mahasiswi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Sriwijaya. Nah teman-teman, hari ini aku bakal membahas hasil wawancara kami tentang perkembangan peserta didik. Tapi tenang aja, ini bukan yang serius, tegang kayak sidang skripsi. Tapi kita akan membahasnya dengan cara yang santai sambil mikir bareng. Ternyata peserta didik tuh unik-unik banget ya. Nah, kami udah mewawancarai 2 orang nih buat tugas ini. Subjek pertama itu anak kelas 7 SMP umur 13 tahun dan juga subjek kedua itu adalah anak kelas 5 SD. Dan setelah aku lihat jawabannya ya, ternyata perkembangan anak-anak tuh benar-benar berbeda loh. Cara berpikir yang tinggi. Kalau olahraga bermain aktivitasnya kuat, tangan pegal, kalau tugasnya banyak. Karena jika kita sedang tidak tahu ingin menjawab apa, kita bisa menanyakan kepada aplikasi bagaimana menjawab ini dan mendapatkan pendapat. Oke, pertama kita bahas perkembangan fisiknya dulu. Subjek pertama bilang kalau sejak masuk SMP dia merasa tinggi badannya bertambah dan pola pikirnya berubah. Tapi apakah ini normal? Tentu aja ini normal banget. Nah, karena di usia remaja awal, anak memang mulai masuk masa pubertas. Jadi bukan cuma badan yang berubah, tapi cara mereka berpikir itu juga berubah. Nah, lucunya dia juga bilang kalau dia kebanyakan nulis, dia capek dan juga dia lebih suka praktik. And honestly, this is relatable banget sih. And ini juga menunjukkan kalau anak remaja biasanya itu lebih suka pembelajaran aktif daripada cuma duduk dan terus nulis terus. Sedangkan nih, subjek kedua yang merupakan anak SD bilang kalau dia kuat banget buat olahraga. Tapi kalau nulis lama, tangannya pegel. Nah, ini juga normal loh, karena motorik kasar anak SD biasanya berkembang lebih cepat dibandingkan dengan motorik halusnya. Makanya, jangan heran kalau anak SD bisa lari-larian seharian, tapi baru nulis 1 halaman udah bilang, "Ibu, tangan saya sakit, Bu." Sekarang nih, kita masuk ke cara berpikir mereka atau perkembangan kognitif. Nah, subjek pertama bilang kalau dia tuh lebih gampang paham kalau dijelasin langsung oleh gurunya. Dia juga suka bahasa Inggris dan seni karena lebih seru dan juga banyak praktiknya. Dan yang menarik nih, dia bilang kalau bingung soal-soal, dia suka cari bantuan lewat Google atau lihat AI. Ini malas sama pintar ya. Sebenarnya teman-teman ini tuh bisa jadi tanda kalau dia mulai bisa mencari solusi sendiri. Dalam teori Piaget, anak SMP mulai masuk tahap operasional formal, jadi mereka mulai bisa berpikir lebih kompleks dan mencari alternatif jawaban. Namun, sebagai orang dewasa, kita harus memandu mereka agar mereka tidak salah dalam menggunakan teknologi. Nah, kalau subjek yang kedua nih, beda lagi. Dia bilang lebih gampang paham kalau ada benda atau gambar. Visual banget gak tuh? Dan ini cocok banget sama teori Piaget juga. Karena anak SD masih ada di tahap operasional konkret. Artinya, mereka lebih gampang belajar kalau teknik mengajar yang dilakukan gurunya kayak, nih, lihat langsung nih bendanya. Daripada teknik belajar yang bayangin aja ya anak-anak. Kalau disuruh bayangin, mereka pasti langsung bingung dan mikir kayak, bayangin? Aku nggak tahu gambarnya kayak gimana, Bu. Jadi kita lanjut nih ke bagian sosial. Subjek pertama bilang dia cuma berteman sama yang satu frekuensi. Dan ini jujur banget, ini tuh anak SMP banget.
Tapi dia juga bilang kalau teman-temannya bikin dia semangat banget belajar. Terus pas ditanya lebih suka jadi pemimpin apa jadi anggota, dia jawab lebih suka jadi pemimpin. Kenapa tuh? Karena menurut dia kadang pemimpin itu nggak kerja, jadi dia aja yang ngehandle buat jadi pemimpin agar semuanya itu adil kayak gitu. Dan ini juga menunjukkan kalau dia tuh mulai punya rasa tanggung jawab dan kemampuan leadership. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori Erikson, remaja memang mulai mencari identitas dirinya. Mereka mulai mikir, aku tuh sebenarnya orang kayak gimana sih? Sedangkan subjek kedua bilang kalau belajar bareng teman itu menyenangkan. Dia semangat banget kalau belajar sama teman-temannya. Dan ini sesuai dengan teori Vygotsky. Nah, yang bilang kalau perkembangan anak dipengaruhi banget sama interaksi sosial mereka. Jadi ya, temen pas SD itu bukan cuma temen minjem menghapus ya. No, tapi mereka itu berkaitan sama perkembangan peserta didik. Nah, kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu emosional. Nah, di bagian ini menurutku menarik banget. Pas ditanya kalau sedih atau marah biasanya ngapain? Nah, subjek pertama bilang kalau dia cuma diam, nggak ngelakuin apa-apa dong. Dan ternyata banyak remaja yang kayak gini teman-teman. Mereka kelihatan biasa aja, tapi sebenarnya lagi nyimpen banyak banget hal di pikiran mereka. Ini normal nggak sih? Sebenarnya ini tuh normal aja teman-teman, tapi tetap perlu dibantu supaya mereka bisa belajar mengekspresikan emosi mereka dengan sehat. Karena kalau semuanya terus-terus aja dipendem, suatu hal yang kenapa-kenapa, malah mereka bilang nggak apa-apa. Karena mereka nggak tahu cara mengekspresikan emosi mereka kayak gimana. Sedangkan ya, subjek kedua bilang kalau guru yang mudah marah bikin dia takut dan gak semangat belajar. Dan ini penting banget teman-teman. Kadang kita pikir, lah biasa aja kali cuma ditegasin dikit. Padahal anak SD belum bisa membedakan mana yang tegas dan mana yang marah. Dan sesuatu yang kita anggap tegas itu bisa aja bikin mereka takut dan hilang semangat dalam belajar. Makanya, guru yang baik bukan hanya cuma pintar mengajarnya aja, tapi juga bikin murid merasa aman ketika mereka belajar. Lanjut nih, kita bahas tentang moral. Subjek pertama bilang kita harus membantu teman supaya dapat pahala dan punya banyak teman. Sedangkan subjek kedua bilang, kalau nggak menghargai orang lain, nanti nggak ditemenin. Dan ini menunjukkan perkembangan moral mereka. Kita bisa lihat dari ini, menurut teori Colbert, anak SD biasanya berpikir kalau baik nanti disuka. Sedangkan remaja mulai memahami nilai moral yang lebih luas, seperti empati dan juga nilai agama. Jadi, kalau ada teman jatuh terus kita bantu, itu bukan cuma karena takut dimarahi guru, tapi karena kita udah mulai sadar membantu itu memang hal yang baik. Dan selanjutnya, perkembangan bahasa. Subjek pertama punya kemampuan bahasa Inggris yang lumayan bagus dan bahkan ia ikut kursus. Makanya dia percaya diri banget pas ngomong dan menjelaskan pendapatnya loh. Dan sedangkan subjek kedua dia masih berbicara sederhana, tapi dia sudah bisa menjelaskan alasan dari jawabannya walaupun sedikit terbata-bata. Dan itu sudah bagus banget untuk anak seusianya loh, karena perkembangan bahasa itu bertahap. Anak belajar dari rumah, sekolah, teman, bahkan dari tontonan mereka juga. Makanya kalau anak kecil tiba-tiba ngomong literally or jujurly or P apa, kadang kita juga bingung, ini mereka belajar dari mana sih? Kok mereka bisa tahu kata-kata tersebut? Terakhir nih, kita akan membahas ke perkembangan kepribadian. Subjek pertama terlihat percaya diri banget nih. Dia bilang dirinya pintar, tinggi, dan bisa ngajarin temennya.
Aura anak ambis nggak tuh? Dia juga lebih suka tugasnya itu dilakukan sendiri karena menurutnya itu benar-benar hasilnya dan dia benar-benar pantas untuk mendapatkan nilai. Sedangkan subjek kedua terlihat lebih membutuhkan dukungan dari keluarga dan juga gurunya. Dan itu tuh normal banget dan teman-teman untuk anak SD karena di usia itu dukungan dari orang sekitar itu sangat mempengaruhi rasa percaya diri mereka. Jadi kesimpulannya perkembangan setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang suka praktik, ada yang suka dijelasin, ada yang pendiam, ada yang percaya diri banget. Dan sebagai calon guru, kita harus memahami itu karena itu sangat penting. Murid itu bukan robot yang bisa diperlakukan sama semua. Mereka berbeda-beda dan pelakuannya pun berbeda. Mereka itu adalah manusia kecil yang lagi bertumbuh, belajar, bingung, capek, tapi juga mereka penuh potensi. Jadi sebelum mengajak anak-anak yang rapuh, kita harus memperbaiki diri kita sendiri agar pantas serta mampu membuat mereka nyaman dan berkembang. Nah, teman-teman, itu jadi penutup presentasi aku kali ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman aku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilmi Putri Sihati dari kelompok 2 perkembangan peserta didik. Dan di bagian video kali ini saya akan menjelaskan hasil wawancara berdasarkan teori-teori, yaitu teori dari Jean Piaget dan juga Erik Erikson. Sebelumnya, apakah kalian pernah bertanya-tanya mengapa anak SD lebih ingin selalu bersama temannya dan sulit ketika harus berdiri sendiri, sementara anak SMP mulai berani untuk menampilkan diri mereka sendiri, ingin mencoba untuk menjadi pemimpin dan sedikit sulit ketika harus diatur. Hal ini bukan karena mereka nakal ataupun belum matang, tetapi karena mereka sedang berada dalam tahapan perkembangan dan hal ini sesuai dengan tahapannya. Nah, kalau bersama teman, Nova lebih suka memimpin, membantu, atau mengikuti teman Nova? Suka mengikuti teman. Suka mengikuti teman. Kenapa? Karena teman lebih hebat. Teman lebih hebat, jadi Nova ikutin teman. Oke. Tapi Nova pernah nggak mencoba jadi pemimpin? Pernah. Waktu kapan kalau boleh tahu? Waktu bermain di sekolah. Waktu bermain di sekolah. Oke. Nah, Kita lanjut ke nomor 11. Kalau bersama teman, kamu lebih suka yang bagian memimpin, membantu, atau mengikuti teman gitu? Memimpin. Kenapa tuh? Karena bisa membagi tugas kepada mereka dan tidak ke kita saja. Jika kita menjadi anggota, maka pemimpinnya tidak akan bekerja karena otak kita tuh itu. Berarti kamu tuh nggak suka disuruh-suruh gitu? Iya. Atau nggak masalah kalau jadi anggota? Enggak mau. Memang nggak mau. Oke. Berarti prefer ke mimpin gitu. Oke. pada kali ini kita akan membahas dua perilaku yang berbeda dari dua subjek yang berbeda dengan teori perkembangan. Yang pertama, teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Yang kedua adalah teori psikososial dari Erik Erikson. Yang pertama, berdasarkan teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Piaget percaya bahwa anak mampu berpikir dan cara berpikir mereka sangat-sangat berbeda dengan cara berpikir orang dewasa. Dan cara berpikir mereka akan berkembang seiring bertambahnya usia. Piaget menamai proses ini sebagai teori perkembangan kognitif dan ia membaginya menjadi 4 tahap utama. Tahapan yang pertama adalah tahapan sensori motor yang dialami oleh anak umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak baru bisa mengenal dunia melalui indera dan juga pengalaman mereka. Mereka belum bisa menyampaikan pendapat mereka melalui kata-kata. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan praoperasional yang dialami oleh anak umur 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak belum dapat berpikir secara logis, namun
mereka masih memiliki sifat egosentris, yaitu sifat di mana apa yang mereka rasakan, mereka lihat, dan mereka pahami, menurut mereka itu sama seperti yang orang lain rasakan. Mereka masih sulit untuk memahami suatu hal berdasarkan sudut pandang orang lain. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan operasional konkret yang dialami oleh anak umur 7-11 tahun. Tahapan ini adalah tahapan yang paling relevan yang dirasakan oleh anak SD. Karena pada tahap ini, anak sudah mengembangkan kemampuan berpikir mereka secara logis, namun mereka masih membutuhkan contoh ataupun benda yang sifatnya konkret agar mereka bisa memahami hal tersebut lebih mendalam. Nah, yang terakhir adalah tahapan operasional formal. Tahapan ini dialami oleh anak umur 11 tahun hingga ke atas atau bisa dibilang masa remaja. Pada tahapan ini, remaja sudah mampu berpikir secara logis, secara abstrak, dan membuat hipotesis. Mereka mampu membuat suatu kesimpulan dan mengevaluasi secara mandiri. Oleh karena itu, mereka tidak lagi membutuhkan contoh ataupun benda yang konkret untuk memahami suatu hal. Sekarang mari kita hubungkan hasil wawancara dengan teori Piaget yang sudah saya jelaskan. Dari hasil wawancara, subjek mengatakan bahwa ia lebih suka mengikuti teman daripada harus menjadi pemimpin. Hal ini sangat masuk akal menurut teori Piaget karena mereka masih berada dalam tahapan operasional konkret. Mereka belajar dan memahami suatu hal melalui kegiatan atau hal-hal yang paling mereka amati secara langsung. Dan seseorang yang paling mereka amati dan sering mereka temui secara langsung dan mereka mudah pahami adalah teman sebaya mereka. Oleh karena itu, pada tahapan ini anak melihat teman bukan sebagai teman bermain saja, tetapi sebagai model konkret dari pengalaman yang nyata. Ketika anak melihat temannya berhasil melakukan sesuatu, maka itulah referensi kognitif yang paling mudah mereka akses. Nah, hal ini berbeda seperti hasil wawancara yang dilakukan pada subjek yang duduk di bangku SMP. Karena pada tahap ini anak sudah memasuki tahap operasional formal, di mana kemampuan berpikir mereka sudah berkembang. Mereka mampu membuat rencana, membuat hipotesis, dan mengevaluasi acara mereka secara mandiri. Oleh karena itu, anak lebih percaya diri untuk bekerja sendiri dan juga menjadi pemimpin, karena mereka tidak lagi membutuhkan contoh ataupun benda yang konkret untuk memahami suatu hal. Selanjutnya, berbeda dengan teori perkembangan dari Jean Piaget, kita akan melihat perspektif dari teori psikososial dari Erik Erikson. Erikson menekankan bahwa setiap individu harus menyelesaikan suatu konflik atau masalah yang harus diselesaikan secara positif oleh setiap individunya, karena akan berdampak pada perkembangan individu tersebut di masa depan. Untuk siswa SD dari umur 6-12 tahun, Erikson menempatkan mereka pada tahapan industry versus inferiority. Di tahap ini, anak sedang berusaha untuk menunjukkan bahwa diri mereka kompeten dan berguna bagi orang lain. Nah, disinilah teman sebaya memainkan peran yang penting, karena anak SD yang selalu ingin bersama temannya bukan berarti ia tidak memiliki pendirian, karena mereka menganggap kelompok bermain mereka merupakan arena utama untuk membuktikan diri mereka sendiri yang mampu mereka akses. Selama krisis ini bisa diselesaikan secara positif, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan mampu membuat keputusan di masa depan. Tetapi, jika anak menunjukkan ciri-ciri ketergantungan terhadap teman dengan tidak bisa memutuskan suatu keputusan tanpa kehadiran seorang teman, maka hal tersebut harus diwaspadai, karena ditakutkan nantinya di masa depan anak tersebut tidak mampu mengambil suatu keputusan atau melakukan inisiatif tanpa campur tangan teman. Kemudian masuk ke jenjang remaja di umur 12 tahun hingga 18 tahun, Erikson menempatkan tahapan ini sebagai tahapan identity versus role confusion.
Ini adalah tahapan di mana seorang anak, seorang remaja mulai menanyakan kepada diri mereka sendiri identitas sebenarnya, apa yang mereka sukai dan apa yang tidak mereka sukai, dan bagaimana di masa depan nanti ingin menjadi seperti apa dan lain sebagainya. Pada tahapan ini remaja mulai mencari berbagai identitas yang cocok untuk dirinya. Mereka akan mencoba untuk menjadi pemimpin, seniman, atlet, dan lain sebagainya. Hal ini bukan karena mereka tidak konsisten, tetapi karena mereka sedang mencoba atau mengeksplorasi diri mereka dan mencoba menempatkan diri mereka ke bidang yang sesuai dengan apa yang mereka sukai. Kecenderungan siswa SMP untuk memimpin teman-temannya dan ingin bekerja sendiri merupakan ekspresi langsung dari tahapan ini. Dengan bekerja sendiri, mereka mencoba untuk membuktikan bahwa mereka dapat berdiri di atas kaki mereka sendiri. Mereka dapat menyelesaikan masalah dengan baik secara mandiri. Hal ini merupakan proses yang sehat, karena mereka sedang mencari jati diri mereka dan harus difasilitasi. Karena ketika seorang anak yang sedang mencari jati diri mereka ditekan, mereka akan mengalami yang namanya raw confusion atau kebingungan atas diri mereka sendiri. Halo semua, nama saya Desmita Safitri Dazni dengan NIM 060111825314 dan di sini saya akan menjelaskan bagian 4, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan subjek. Yang pertama adalah faktor keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kebiasaan, serta perkembangan belajar anak sejak usia dini. Dukungan, perhatian, dan pendampingan dari keluarga dapat membantu anak memiliki motivasi belajar yang baik dan merasa lebih percaya diri dalam menjalani proses pembelajaran. Untuk mengetahui pengaruh faktor keluarga terhadap perkembangan dan kegiatan belajar subjek, berikut merupakan cuplikan hasil wawancara yang telah dilakukan. Kalau di rumah nih, siapa yang paling sering bantu Noval buat belajar? Ayah dan Ayu. Ayah dan Ayu. Oke. Di rumah, siapa sih yang paling sering membantu kamu belajar atau mengingatkan belajar? Bunda. Contohnya tuh? Belajar MTK. MTK. Berarti Bunda sering bantu gitu belajar. Diajarin benar-benar itu ngertinya lebih dari ngerti. Oke. Nah, berdasarkan hasil wawancara, subjek pertama mengatakan bahwa ayah dan kakak perempuan merupakan orang yang paling sering membantu dan mengingatkan untuk belajar di rumah. Sementara itu, subjek kedua menyebutkan bahwa bunda adalah orang yang paling sering mendampingi dan mengingatkan belajar. Jawaban tersebut menunjukkan bahwa anggota keluarga memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan belajar anak. Hal ini membuktikan bahwa perhatian dan dukungan keluarga dapat memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan dan semangat belajar anak. Yang kedua, faktor teman sebaya. Teman sebaya merupakan salah satu faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan anak. Lingkungan pertemanan dapat memberikan pengaruh terhadap sikap, perilaku, serta motivasi belajar anak. Interaksi yang baik dengan teman sebaya dapat membantu anak lebih aktif, percaya diri, dan semangat dalam mengikuti kegiatan belajar. Selanjutnya, berikut merupakan hasil wawancara mengenai pengaruh teman sebaya terhadap semangat belajar dan perkembangan sosial subjek. Menurut Noval sendiri, teman-teman di sekolah itu membantu Noval untuk lebih semangat lagi dalam belajar atau enggak? Ya, teman-teman bikin aku semangat belajar, apalagi kalau belajar bareng atau saling bantu mengerjakan tugas. Oh, jadi Noval sama teman-teman Noval belajar bareng, mengerjakan tugas. Oke. Jadinya bikin Noval semangat belajar ya. Berdasarkan hasil wawancara, subjek mengatakan bahwa teman-teman di sekolah membuat mereka lebih semangat belajar, terutama ketika belajar bersama dan saling membantu mengerjakan tugas. Jawaban tersebut menunjukkan bahwa teman sebaya memberikan pengaruh positif terhadap proses belajar anak. Belajar bersama, teman dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, meningkatkan kerjasama, serta membantu anak lebih mudah memahami pelajaran. Dengan demikian, teman sebaya memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan sosial dan akademik anak. Lalu yang ketiga adalah faktor media sosial. Media sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, baik dalam aspek pengetahuan, perilaku, maupun cara berinteraksi. Berdasarkan hasil wawancara, subjek mengatakan bahwa media sosial sering digunakan untuk mencari informasi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa media sosial dapat membantu anak dalam memahami materi belajar dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami.
Dengan adanya penggunaan media sosial yang tepat, anak dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas dan mendukung perkembangan pengetahuannya. Lalu yang keempat, faktor budaya. Budaya merupakan kebiasaan, nilai aturan, dan tradisi yang berkembang di lingkungan masyarakat serta memengaruhi perkembangan anak. Lingkungan budaya dapat membentuk sikap, cara berbicara, perilaku, dan cara anak berinteraksi dengan orang lain. Nilai budaya yang baik dapat membantu anak belajar menghormati orang lain, bersikap sopan, dan memiliki rasa tanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara, subjek mengatakan bahwa di lingkungan keluarga dan masyarakat, mereka diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, berbicara sopan, dan saling membantu sesama. Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya di lingkungan sekitar memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan karakter dan perilaku anak. Dengan adanya penerapan nilai budaya yang baik, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki sikap sosial yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, faktor lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan tempat anak belajar dan berinteraksi dengan guru maupun teman sebaya. Lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif dapat membantu meningkatkan semangat belajar, perkembangan sosial, serta rasa percaya diri anak. Selain itu, guru dan fasilitas sekolah juga memiliki peran penting dalam mendukung proses perkembangan anak. Berdasarkan hasil wawancara, subjek mengatakan bahwa suasana sekolah yang nyaman serta guru yang baik dan ramah membuat mereka lebih semangat untuk belajar. Selain itu, adanya teman-teman yang saling membantu juga membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sekolah memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan akademik dan sosial anak. Dengan lingkungan sekolah yang baik, anak dapat belajar dengan lebih aktif, nyaman, dan termotivasi. Yang keenam yaitu faktor teknologi. Kemajuan teknologi memudahkan anak untuk memperoleh informasi, mencari pengetahuan baru, serta membantu proses belajar menjadi lebih cepat dan praktis. Selain itu, teknologi juga membantu anak dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Berikut merupakan cuplikan wawancara mengenai pengaruh teknologi dalam kegiatan belajar dan kehidupan sehari-hari subjek. Berpengaruh gitu terhadap kegiatan belajar maupun pergaulan sehari-hari. Berguna. Karena jika kita sedang tidak tahu ingin menjawab apa, kita bisa menanyakan kepada aplikasi bagaimana menjawab ini dan mendapatkan pendapat. Berdasarkan hasil wawancara, subjek mengatakan bahwa teknologi sangat berguna untuk kegiatan belajar dan pergaulan sehari-hari. Subjek menjelaskan bahwa ketika tidak mengetahui jawaban suatu soal, mereka dapat bertanya kepada aplikasi maupun mencari informasi melalui internet untuk membantu menjawab soal dan mengetahui pendapat tentang suatu hal. Jawaban tersebut menunjukkan bahwa teknologi memberikan manfaat positif dalam mendukung proses belajar anak. Dengan penggunaan teknologi yang tepat, anak dapat lebih mudah memperoleh informasi, meningkatkan pemahaman pelajaran, serta memperluas wawasan dan kemampuan berpikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afri Satria dengan NIM 06011 2825 330. Baiklah, setelah membahas faktor yang memengaruhi perkembangan peserta didik, sekarang kita akan berlanjut kepada perbedaan antar individu, baik dari subjek SD atau sekolah dasar maupun SMP atau sekolah menengah pertama. Sebelum kita berlanjut, kita harus mengetahui apa sih perbedaan individu itu. Perbedaan individu adalah variasi karakteristik yang dimiliki setiap peserta didik, baik dari aspek kemampuan, lingkungan, minat, kepribadian, sosial, maupun latar belakang. Yang pertama, kami akan membahas mengenai perkembangan fisik dan mental dari peserta didik. Dari perkembangan fisik maupun mental ini, kami menyimpulkan bahwa anak SD masih belum bisa menyimpulkan atau menemukan perbedaan atau perubahan perkembangan fisik tersebut. Oleh karena itu, kami hanya mengambil sampel dari anak SMP. Lalu untuk perkembangan fisik dan mental yang dirasakan oleh subjek, yaitu ia merasakan bahwa dari segi fisik, tinggi badan yang meningkat. Untuk mental, ia merasa bahwa pola pikirnya mulai berkembang, pengaturan emosi yang makin teratur, dan perubahan sudut pandang. Selanjutnya yang kedua, yaitu cara bersosialisasi, baik anak SD maupun SMP. Ia memiliki hubungan yang baik antar sesama, namun tetap ia memiliki kewaspadaan
untuk memilih dan memilah teman-teman yang akan diajak untuk bersosialisasi. 3. Merespon emosi. Untuk anak SD sendiri, mereka masih kesulitan untuk mengontrol emosi. Hal tersebut dibuktikan dengan mereka langsung menangis jika merasa sedih dan langsung marah jika merasa kesal. Berbeda dengan anak SMP yang mereka akan lebih mampu untuk mengontrol emosi. Contohnya, mereka akan memilih untuk diam jika merasa kesal maupun sedih. Untuk daya tahan tubuh atau ketahanan tubuh, anak SD maupun SMP sama-sama lebih suka untuk praktek, namun tetap mereka akan lebih cenderung kesulitan atau cepat lelah saat melakukan sesuatu yang mereka kurang suka atau didasari oleh paksaan. Walaupun mereka lebih suka praktek, namun jika terdapat paksaan, mereka akan lebih cepat merasa lelah. Untuk anak SD, mereka akan lebih mudah memahami materi jika dijelaskan oleh guru dan juga ditunjukkan dengan visual secara langsung. Hal ini kemungkinan didasari oleh perkembangan kognitif yang belum memiliki pengalaman yang konkret. Berbeda dengan anak SMP yang lebih cenderung memilih auditori atau mendengar secara langsung, walaupun sama-sama dijelaskan oleh guru. Hal tersebut disebabkan oleh pengalaman yang sudah cukup untuk menggambarkan sesuatu yang tidak dilihat secara langsung. Baik anak SD maupun SMP sudah jelas dapat terpengaruh oleh lingkungan seperti ayah, ibu, saudara, dan sebagainya. Jika mereka mendapat dukungan dari orang-orang tersebut, mereka akan cenderung lebih mudah percaya diri dan mandiri. Untuk tingkat kemandirian, anak SD cenderung lebih mengandalkan teman karena mereka kurang percaya diri dan merasa bahwa teman lebih baik dari mereka. Sedangkan anak SMP, mereka lebih memilih untuk memimpin. Dari riset ini kami menyimpulkan bahwa anak-anak sekolah atau peserta didik terutama di Indonesia memang mengalami perkembangan baik secara fisik maupun mental. Hal tersebut juga dapat dibuktikan setelah kami melakukan riset ini. Kami menemukan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut cukup signifikan. Selain daripada itu, kami juga menemukan bahwa di umur segitu mereka lebih cenderung bermain dibandingkan melakukan pekerjaan biasa. Berbeda dengan orang yang telah beranjak dewasa ataupun mulai dewasa, mereka bermain hanya untuk menghilangkan stres, menghabiskan waktu, menghilangkan rasa bosan, istirahat sejenak, dan sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai perbedaan individu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kila Disti Zalfa dengan NIM 06011382530069. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi dalam pembelajaran. Nah, implikasi pembelajaran ini terbagi menjadi 4, yaitu ada strategi pembelajaran, aktivitas pembelajaran, bentuk asesmen, dan pendekatan guru yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kalau pada soalnya sulit, maka lebih gampang paham. Kalau pakai gambar atau benda langsung soalnya jadi bisa dipahami. Terus kalau misalnya guru pakai contoh langsung seperti yang Noval bilang tadi, misalnya pakai benda atau gambar, apakah Noval jadi lebih cepat paham? Nah, iya, aku jadi lebih gampang paham kalau ada benda langsung menjadi bisa dipahami. Oh, jadi karena benda itu jadi contoh, Noval jadi lebih paham ya? Kok lebih suka belajarnya dengan cara seperti apa? Aku paling suka pelajaran menggambar dan kalau menebang. Aku lebih mudah belajar kalau dijelaskan pelan-pelan terus ada contohnya. Oh, kalau diajarin pelan-pelan ya. Terus ada contohnya, Noval lebih suka pelajaran apa tadi? Menggambar sama olahraga. Oke. Menurut Noval sendiri, guru yang menyenangkan itu guru yang seperti apa? Yang baik dan tidak mudah marah. Dan tidak mudah marah. Kalau boleh tahu, emangnya kenapa kalau gurunya mudah marah? Kalau gurunya mudah marah, kalau nggak ada nggak semangat. Oh, jadi nggak semangat. Oke. Terus yang terakhir ya ini, misalnya Noval diberikan tugas, Noval lebih suka tugas itu dikerjakan secara berkelompok, dikerjain sendiri, atau tugasnya itu praktik langsung?
Tugasnya tuh praktik Praktik langsung. Kenapa? karena bisa lebih paham. Karena bisa lebih paham. Karena aku langsung mencoba ya. Oke. Kalau tugas secara berkelompok, Nova pernah ngerjain di sekolah? Pernah. Suka juga enggak? Tapi lebih suka praktik. Oke. Kalau ada soal sulit nih, biasanya kamu lebih gampang paham kalau dijelaskan oleh guru atau mencoba sendiri? Dijelaskan guru. Kalau guru memberi contoh langsung memakai benda atau menggunakan benda atau gambar secara langsung nih, apakah kamu jadi lebih mudah paham gitu? Ya, mudah paham. Tapi Paham. lebih mudah kalau cuma dijelaskan tanpa melihat gambar. Oh, berarti kamu tuh lebih auditori ya. Berarti bukan gambar visual gitu, auditori. Oke. Menurut kamu nih, guru yang menyenangkan itu guru yang seperti apa sih saat mengajar? Guru yang tetap serius mengajar, tetapi tidak terlalu serius dan ada bermainnya. Gimana tuh? Serius tapi nggak terlalu serius. Ya, kalau sedang belajar itu harus serius, tapi ketika masih ada waktu luang bisa diajak bermain atau diajak bercanda. Berarti gurunya tuh lebih nyantai gitu ya, asik gitu. Ya, bukan. Tahu kondisi. Iya, bukan. Oh gitu. Oke. Kalau diberi tugas nih, kamu lebih prefer atau lebih suka tugas kelompok sendiri atau praktik langsung? Sendiri. Kenapa tuh? Karena kita bisa menjawab pertanyaan dengan kemampuan kita sendiri tanpa membutuhkan orang lain, agar nilai yang kita dapatkan itu nilai kita asli. Berarti kamu nggak suka gitu pelajaran kerja kelompok? Suka juga. Tapi jika kawannya yang temannya yang mudah diajak kompromi gitu, Ya. lebih asik lah, lebih mudah ya, lebih mudah diajak. ya, kalau yang nyerahin ke kita aja itu nggak enak. Oh, yang Ya, kayak merasa dia tuh kayak nggak bisa terus. oh, Kayak yang ngandelin kita doang gitu. Iya. Oke. Kayak- Oh gitu. Oke. Nah kalau praktek nih, suka nggak sih praktek? Praktek apapun Kalau itu. nari nyanyi itu suka, Suka. kecuali presentasi. Presentasi. Oh iya presentasi. Kok SMP sekarang sudah mulai presentasi ya? Iya. Oke. Menurutmu metode belajar seperti apa yang paling menyenangkan dan membuatmu lebih mudah memahami pelajaran? Contohnya tuh kayak misalnya pertanyaan cara belajar yang asik ataupun yang serius gitu. Menurut kamu lebih ke yang mana tuh? Yang asli. Asik tapi gimana? Atau Serius. serius tapi tetap serius gitu. Oh. Berarti asik tapi serius. Nah, kalau untuk metodenya tadi auditori tadi ya, auditori. Kalau visual kamu nggak paham gitu. Paham tapi lebih sulit atau sama aja? Kalau gambar aja. Gambar aja. Ngaruh nggak sih gitu? Ya. Ngaruh. Oh, berarti kamu Contohnya kayak peta. peta apa tuh? Peta dunia. Peta dunia. Berarti kamu lebih paham kalau ada peta gitu. Oh, oke. Nah, yang pertama itu ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran harus dilakukan dengan efektif agar proses belajar mengajar itu berjalan dengan lancar. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan tadi terhadap subjek pertama yang tengah duduk di bangku kelas 4 SD, dia lebih cocok dengan visual dan praktik langsung. Dia lebih memahami objek benda yang dilihat secara langsung, gambar, dan praktek. Dia juga suka menggambar dan dia akan lebih mudah memahami pembelajaran yang sulit ketika dijelaskan oleh guru secara langsung. Karena dia suka menggambar dan olahraga, jadi pembelajaran yang langsung akan lebih efektif untuk strategi pembelajaran untuk dia. Nah, sementara itu, strategi pembelajaran yang subjek kedua yang sedang duduk di bangku kelas 7 SMP, dia lebih cocok dengan auditori. Jadi bisa dijelaskan oleh guru secara langsung. Apalagi jika ada soal yang menurut dia sulit, mungkin ketika guru menjelaskannya, dia akan lebih mengerti. Visual juga bisa membuat dia lebih mengerti di pembelajaran, tapi dia lebih suka ketika dijelaskan oleh guru secara langsung. Nah, yang kedua itu ada aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran yang baik itu bisa membantu siswa untuk fokus dalam pembelajaran.
Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan tadi, subjek pertama yang duduk di bangku kelas 4 SD, dia lebih suka kalau ada gambar atau visual gitu. Nah, juga dia suka tentang olahraga. Kalau ada pembelajaran yang mengenai visual atau olahraga, itu membuat dia lebih fokus. Sementara itu, aktivitas pembelajaran yang cocok untuk subjek kedua yang duduk di bangku kelas 7 SMP, dia lebih suka kalau pembelajaran itu melibatkan guru dan praktik sesuai minatnya sendiri. Seperti jika dia mengerjakan soal individu, dia lebih suka individu daripada berkelompok. Dia juga sangat suka praktik seperti menggambar dan menyanyi, tapi kalau untuk presentasi di depan, dia kurang suka. Dia juga suka kerja kelompok, tetapi jika teman kelompoknya itu aktif berdiskusi bersama dia. Yang ketiga itu ada bentuk asesmen. Bentuk asesmen yang disesuaikan dengan kemampuan dan kenyamanan peserta agar hasilnya lebih maksimal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan tadi, subjek pertama dia itu lebih suka praktik dan observasi langsung. Dia lebih menunjukkan pemahamannya melalui kegiatan praktik dibandingkan hanya mengerjakan soal. Misalnya seperti membuat gambar, meniru objek atau sesuatu, dan juga olahraga. Sementara itu, subjek yang kedua, dia lebih suka individu dan praktik sesuai minatnya sendiri. Dia lebih suka mengerjakan tugas individu karena menurut dia mengerjakan tugas individu itu hasilnya lebih memuaskan walaupun nilainya jelek. Nah, terus dia juga suka bernyanyi dan menari, tetapi dia tidak suka presentasi di depan kelas. Nah, yang keempat itu pendekatan guru sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, pendekatan guru sesuai dengan karakteristik peserta didik itu sangat penting karena itu sangat mempengaruhi kenyamanan belajar bagi peserta didik. Nah, kalau untuk berdasarkan wawancara tadi, subjek pertama dia lebih suka guru yang sabar, ramah, dan tidak mudah marah. Sikap guru mempengaruhi semangat belajar bagi peserta didik. Jika guru menjelaskan dengan tenang dan menyenangkan, subjek akan lebih nyaman dan termotivasi dalam belajar. Sementara itu, untuk subjek yang kedua, pendekatan guru yang sesuai yaitu serius saat mengajar, tapi bisa tetap mencairkan suasana jika ada waktu luang. Dia membutuhkan guru yang menjelaskan materi dengan serius, tetapi jika mempunyai waktu luang untuk bermain-main itu tidak apa. Jadi sekian dari saya, Keila Zalfa. Nah, kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu setiap individu memiliki identitas, kemampuan, cara berpikir, dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor seperti lingkungan, keluarga, sekolah, teman, serta penggunaan teknologi dan media sosial. Seseorang juga mengalami perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial yang dapat mempengaruhi cara belajar, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, setiap orang memiliki minat, bakat, dan kemampuan yang tidak sama sehingga penting bagi kita untuk memahami dan menghargai perbedaan individu agar dapat saling mendukung dan bekerja sama dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.